Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NPM 19219114 dari kelas Pendidikan Jasmani 2F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi di tugas pertemuan ke-11, yaitu tentang proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Masuk ke yang pertama, yaitu proses belajar gerak. Belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umumnya. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Fitz dan Posner tahun 1967 dan Oliveira Goodman tahun 2004 membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu yang pertama ada fase kognitif, yang kedua ada fase asosiatif, dan yang ketiga ada fase otonom. Yang pertama fase kognitif. Fase kognitif di sini merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Yang kedua fase asosiatif. Ini disebut juga dengan fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan. Dan yang terakhir ada fase otonom, merupakan fase akhir dalam belajar gerak. Nah, selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak merupakan suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil belajar yang cukup baik. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani dalam proses belajar mengajar. Yang pertama ada kondisi internal dalam belajar gerak. Kondisi internal dalam belajar gerak ini meliputi 2 macam, yaitu pelajar harus mengingat bagian-bagian gerak keterampilan. Yang kedua, pelajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerakan. Nah, yang pertama, kondisi internal dalam belajar gerak. Yang pertama itu pelajar harus mengingat bagian-bagian gerak keterampilan. Misalnya, agar pelajar dimungkinkan mempelajari keterampilan gerak menggiring bola, harus terlebih dahulu mampu berjalan atau berlari. Gerakan berjalan atau berlari tersebut harus dapat diingat dan dilakukan pada saat mempelajari gerakan menggiring. Terus, yang kedua, pelajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerakan. Misalnya, mengenai belajar bermain tenis. Nah, agar bisa bermain dengan baik, pelajar harus ingat bagaimana urutan gerakan servis, urutan gerakan mengejar bola, kemudian gerakan memukul bola. Nah, kesimpulannya, belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum. Kondisi belajar merupakan suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.